Halo sapo-sapoku, masuk lagi saya ini di berandanya sapo-sapoku. Iya, namanya juga nggak ada jadwal kerja ya. Mau kerjanya siang, jalan siang ke kantor. Mau kerjanya ada kegiatan kerja, pas lagi waktu malam ya datang ke kantor malam. Ya gini-ginilah sapoku. Jadi ini pas malam sapoku, jadi ada yang mau dikerjain datang ke kantor. Tapi yang mau dibahas itu bukan persoalan saya datang ke kantor pas malam. Tapi saya mau kasih tips. Tips-tipsnya itu bagaimana kita mensiasati biar bisa tetap segar pada saat kita kerja malam atau job night atau dinas malam. Jadi sebenarnya sih simpel aja sapoku, biar kita tuh selalu bugar di tempat kerja pada saat kita kerja malam. Jadi yang pertama adalah jadikan kopi adalah teman sejati. Tapi ingat sapo, jangan terlalu banyak, harus ada takarannya. Tapi juga kopi jangan dijadikan sebagai pacar sejati. Nanti pacarnya malah protes. Gitu sapoku. Nah, yang kedua itu sapo. Tips kedua adalah makan. Jadwal makan harus diatur, jangan terlalu kenyang. Karena orang identik kalau makannya banyak itu ngantuk melulu. Oke sapoku ya. Itu tips kedua. Tips ketiga adalah kalau kerja di dalam ruangan usahakan lampunya itu jangan redup, harus selalu terang. Nah, seperti ini sapo. Ini kan suasananya di kantor ini sebenarnya pencahayaannya kurang, tapi saya tambahin, saya buka longor saya biar dia terang. Gitu sapo. Karena kalau gelap takutnya kita tiba-tiba berada di atas meja tiduran. Jadi itu tipsnya yang ketiga sapo. Tips keempat itu buatlah canda-candaan. Kalau kita udah punya teman kerja di tempat kerja, buatlah canda-candaan sama teman kerja. Seperti kita menjahilin dia, atau kita ngajakin ngobrol lucu-lucu, atau dia lagi buat kopi, kita kasih lombok di bibirnya gelasnya. Nah itu kan jadi canda-candaan po. Jadi bisa membuat kita tetap selalu segar. Apalagi kira-kira sapoku. Tips yang selanjutnya itu adalah stretching. Nah, stretching ini perlu sapo. Jadi selain kita tegang, kita tuh ngantuk, kita harus merenggang-renggangkan seluruh otot-otot badan kita sapo. Iya kan, jangan sampai kita tanggal tua, gajian belum, malah kita nggak stretching lagi. Yang ada juga malah kita stres. Jadi kita harus selalu fresh, kita harus selalu stretching, kita harus selalu strong. Jadi kalau kita kerja malam ini kita diibaratkan tuh bagai superhero untuk support perusahaan yang tempat kita bekerja. Jadikan strong untuk semangat untuk keluarga di rumah, kita mencari nafkah yang baik. Begitu sapoku. Nah selanjutnya apalagi sapo untuk tips-tipsnya. Jadi tips-tipsnya itu sapo memang betul kita harus dalam kondisi dimana. Jadi lanjut lagi sapoku ya. Lanjutnya itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita pada saat kondisi kita posisi dalam kondisi kerja malam atau shift malam. Nah persiapannya itu adalah kita memang siangnya harus jam tidur itu harus cukup. Jangan kita manfaatkan untuk kegiatan
wah kuncar di siang hari, mentang-mentang kita kerja malam, terus kita waktu kunjung pacar di siang hari. Nah itu sapokku. Jadi harus kita siapkan memang yang namanya kita harus tuh volume tidur kita, jam tidur kita itu mencukupi untuk beraktivitas di malam hari. Seperti itu. Waktu kunjung pacarnya itu ya mungkin pada off day atau kemudian dikurangin lah durasinya. Mungkin biasanya kalau waktu kunjung pacarnya 2 jam atau jalan-jalan bareng sama pacar atau sama keluarga itu 2 jam atau 3 jam, durasinya dikurangin. Jadi dimanfaatin untuk istirahat, persiapan kerja malam. Jadi ada juga sebagian memang nambah vitamin, kemudian pola makan dibagusin, kemudian nutrisinya dicukupin sapokku. Jadi itu tips-tipsnya sapok untuk kita mempersiapkan diri. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita itu snacknya itu harus bawa cemilan lah di tempat kerja. Jadi kegiatan kerja kita lakukan itu nggak boring. Ada yang kita cemil-cemilin. Seperti itu Sapo. Itu penting juga loh. Jadi otak kita itu tidak selalu berada di konsentrasi tempat bekerja, tapi biasanya kalau dengan kita mengunyah, konsentrasi pikiran kita itu akan berubah ke apa yang kita konsumsi pada waktu itu. Nah, itu akan mengurangi Sapo stres-stres yang akan timbul pada saat kita kerja malam. Selain kita itu harus nuntut pekerjaan yang harus selesai, kemudian di sisi lain kita juga harus menjaga kebugaran. Nah, itu berapa trip yang bisa aku sampaikan Sapo terkait pekerjaan Sapo yang lagi punya jadwal kegiatan kerja malam. Tapi ngomong-ngomong Sapo, ini sebenarnya kegiatannya ini itu ada sekitar berapa jam lah aku di kantor ini malam ini nyelesain itu, habis tak tanda tanganin, kemudian aku scan, kemudian aku print itu. Jadi lanjut punya cerita, sehabis dari kantor ini saya tuh pergi janjian sama teman, biasalah ngobrol-ngobrol ringan, random aja sih ngobrolnya. Jadi kita tuh lagi membahas membahas usaha-usaha apa aja sih yang efektif yang bisa kita lakukan sambil di sisi lain kita bisa menjalankan pekerjaan kita yang pokok. Nah, kenapa itu menjadi pembahasan kita Sepo? Jadi ya kebetulan aja gitu loh, kita tuh berada di wilayah yang ya akan jadi IKN gitu loh, jadi ibu kota negara, dan itu sedang lagi berproses. Nah, hal ini nih bagus banget untuk kita speed di awal, harus berpikir lebih cepat. Artinya jangan sampai nanti IKN-nya ramai kita baru berpikiran mau buat sesuatu. Nah, itu sudah menjadi ketinggalan. Ya apapun itu Sapo usahanya sebenarnya yang match buat kita gitu loh, yang bisa kita kerjakan sambil bareng dengan pekerjaan pokok kita yang ada. Banyak yang kita bicarakan sampai sampai jam 2 malam. Nah, karena memang ya seru aja sih, walaupun random aja juga pembahasannya. Kemudian di sisi lain sekarang itu semuanya digital gitu kan. Usaha apa yang bisa dilakukan dengan digital, kemudian usaha apa aja yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya atau bahan baku pokok yang ada di daerah kita, kemudian kita olah bentuk apa gitu loh, bisa menjadi produk. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita Sapo. Jadi buntut-buntutnya sampai jam 2 Sapoku. Nah, terus tuh habis itu malam pulang
ke rumah itu nggak bisa tidur, sampai habis subuh baru bisa tidur. Tapi ada yang positif sih di situ Sapo, apa yang kita lakukan malam ini ya pada intinya seperti itu Sapo ya, tetap semangat kita bekerja, terus tuh kita saling mendukung support sama yang lain. Kemudian apa yang kita lakukan itu hal-hal yang positif yang menjadi ya istilahnya itu akan menjadi nafkah untuk halal untuk keluarga kita, agar keluarga kita itu bisa lebih baik. Pada intinya begitu sapo-sapoku. Oke sapo-sapoku, itu aja yang bisa cerita yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada tips-tips di awal yang tadi sudah disampaikan. Ya ini sih nggak pakai teks ya, langsung ngomong aja karena memang juga dulu ya kegiatannya juga ada kegiatan kerja malam bahkan sampai tahunan, makanya ada sedikit pemahaman lah tentang itu. Mungkin ada trik-trik yang lain yang bisa sapoku bisa lakukan, yang biasa lakukan ya positif saja, silakan saja. Jadi pada intinya kegiatan kerja malam itu harus kita juga pikirkan bagaimana nanti kondisi tubuh kita. Pada saat kita muda mungkin memang itu tidak terasa, tapi pada saat kita tua nanti akan berdampak pada fisik kita dan pola hidup kita yang kurang sehat. Terima kasih sapoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.